Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kalian yang beragama lain. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dalam mata pelajaran kearsipan yang masih dalam KD 3.4 melakukan penanganan surat masuk. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah banyak belajar tentang penanganan surat masuk dan surat keluar dengan sistem buka agenda. Untuk pertemuan kali ini, kalian akan mempelajari penanganan surat masuk dan surat keluar dengan sistem kartu kendali. Kartu kendali ini sering disebut juga sistem pola baru ya, karena sistem ini saat ini sangat banyak diterapkan di berbagai instansi, baik pemerintah maupun swasta. Kita akan mempelajari penanganan surat masuk dengan sistem kartu kendali. Apa sih kartu kendali itu? Nah, masih ada yang bingung mungkin ya, belum tahu apa itu kartu kendali, baru dengar. Sebelum-sebelumnya belum pernah. Apakah beda dengan buku agenda kemarin? Kita akan mengupasnya ya. Kartu kendali itu adalah lembar isian yang digunakan untuk pencatatan, penyampaian, dan penyimpanan surat masuk dan keluar. Kemudian ada yang bingung, fungsinya apakah berbeda dengan buku agenda kemarin? Fungsinya untuk apa? Kenapa harus ada kartu kendali? Baik, fungsinya untuk kartu kendali itu sendiri, pertama adalah pengendali surat masuk dan keluar. Kemudian yang kedua, sebagai alat pelacak surat. Yang ketiga, pengganti bagi surat-surat yang masih dalam proses. Dan yang keempat, pengganti buku agenda dan ekspedisi. Itu ya. Jadi kalian sudah tahu apa itu kartu kendali, bagaimana fungsinya. Maksud saya apa fungsinya, kalian sudah tahu ya. Hampir sama dengan buku agenda ya. Sebelum kita lanjut ke kartu kendali, perlu kalian tahu istilah yang nanti kita temui pada saat kita menangani surat masuk maupun keluar dengan sistem kartu kendali. Biasanya kita bertemu dengan surat biasa. Apa sih surat biasa itu? Pasti kalian sudah tahu semua ya. Surat biasa itu adalah surat yang isinya tidak mengikat, tidak memerlukan tindak lanjut, dan apabila surat tersebut hilang, informasinya dapat diperoleh dari sumber lain, sehingga tidak akan menimbulkan kesulitan bagi instansi yang bersangkutan. Kemudian ada surat penting. Surat penting ini adalah surat yang isinya mengikat atau tidak terdapat di surat lain, memerlukan tindak lanjut, menyangkut masalah kebijakan, dan apabila terlambat atau hilang dapat merugikan perusahaan karena tidak dapat diganti dengan surat yang lain. Beda dengan surat biasa tadi ya. Kemudian ada lagi surat rahasia. Apa itu? Itu adalah surat yang isi dan sifatnya perlu perlindungan. Karena jika surat bocor akan memberi dampak kerugian besar bagi perusahaan dan menyulitkan operasional perusahaan. Ini surat rahasia biasanya kita tahu dari sampulnya ya. Sampulnya surat terdapat kode RHS atau SRHS. Pasti kalian sudah pernah mempelajari dalam mata pelajaran korespondensi di kelas 10 kemarin ya. Kemudian apa itu unit kearsipan? Nah, unit kearsipan itu sendiri adalah satuan kerja yang mempunyai tugas pokok mengelola arsip. Terdiri dari penerima, pencatat, penata, dan penyimpanan surat. Tuh ya. Kemudian ada lagi unit pengelola. Unit pengelola itu adalah satuan kerja yang melaksanakan salah satu fungsi organisasi. Itu unit pengelola, mengelola ya. Kemudian ada lagi tata usaha unit pengelola. Itu adalah unsur unit pengelola yang selain melaksanakan tugas ketatausahaan juga mengelola kearsipan unitnya sendiri. Kemudian ada lagi pengelola surat. Nah, pengelola surat itu adalah petugas yang berada di unit pengelola yang bertugas mengolah, memproses, atau melaksanakan instruksi sesuai isi surat. Dan ada lagi lembar pengantar. Lembar pengantar ini adalah lembar untuk menulis surat rutin dan surat rahasia, baik surat masuk maupun surat keluar, sebagai pengganti buku ekspedisi intern dan ekstern. Nah, dari situ kalian bisa memahami beberapa istilah yang mungkin nanti kita temui dalam
kartu kendali ini, atau kemarin sudah ketemu dengan istilah-istilah ini di sistem buku agenda ya. Baik, kita langsung masuk saja. Penanganan surat masuk dan surat keluar dengan kartu kendali. Tapi sebelumnya kalian bisa melihat ini adalah form dari kartu kendali ya. Seperti ini, ada indeks, tanggal, MK garing nomor, kode, perihal, isi ringkasan, lampiran, dari, kepada, tanggal, pengelola, paraf, catatan. Beda dengan buku agenda tadi ya, kalau buku agenda itu berkolom-kolom. Jadi satu, nah ini berbaris ya. Baik, kita akan memasuki materi. Kita akan membahas terlebih dahulu penanganan surat masuk untuk surat penting dengan kartu kendali. Di dalam penanganan ini kita melaksanakannya ada 5 proses. Pertama, ada penerimaan surat, yang kedua ada pencatatan surat, yang ketiga ada pengarah surat, yang keempat ada penyampaian surat ke unit pengelola, dan yang terakhir penataan arsip. Kartu kendali ini hanya digunakan untuk mengurus surat masuk dan surat keluar yang sifatnya penting ya. Sedangkan untuk surat-surat yang sifatnya biasa, kita bisa menggunakan lembar pengantar surat biasa. Begitu pula dengan surat rahasia, dicatat menggunakan lembar pengantar surat biasa oleh petugas yang telah ditunjuk oleh pimpinan ya. Baik, kita akan bahas pertama ada penerimaan surat ya. Pertama ada penerimaan surat. Dalam penerimaan surat, ini masuk ke unit kearsipan ya. Mereka bertugas, pertama, menerima surat dan menandatangani tanda bukti penerimaan surat. Yang kedua, membubuhkan cap tanggal dan sampul surat. Yang ketiga, menyortir surat berdasarkan tanda yang terdapat pada sampul, antara lain surat kilat, surat segera, surat pribadi, surat salah alamat, dan surat rahasia. Yang keempat, menyerahkan surat kepada pencatat surat. Dan yang kelima, menerima surat keluar dari instansi sendiri untuk dikirim melalui kurir atau pos. Itu ya. Ini adalah tugas dari penerima surat. Selanjutnya, setelah melalui penerimaan surat, akan diberikan ke pencatatan surat. Pencatatan surat ini menerima surat dari penerima surat tadi ya. Surat tersebut selanjutnya dinilai oleh pencatat apakah termasuk kategori penting, biasa, atau rahasia. Untuk surat yang penting dicatat menggunakan kartu kendali rangkap 3. Untuk surat yang biasa menggunakan lembar pengantar surat biasa. Surat rahasia menggunakan lembar pengantar surat rahasia. Jadi ada 3 jenis ya. Kalau penting menggunakan kartu kendali rangkapnya 3. Kalau surat biasa hanya menggunakan lembar pengantar surat biasa. Sedangkan kalau rahasia menggunakan lembar pengantar surat rahasia. Sedangkan tugas untuk pencatat surat itu sendiri adalah pertama, mencatat surat penting dengan menggunakan kartu kendali, surat biasa dengan lembar pengantar surat biasa, dan surat rahasia menggunakan lembar pengantar surat rahasia ya. Maaf. Kemudian yang kedua, menyatukan kartu kendali bersama surat dengan menggunakan paperclip dan meneruskan ke pengarah surat ya. Jadi ini. Mereka untuk pencatat, mereka mengisi kartu kendalinya. Di sini bisa Anda lihat ada saya kasih kode-kode. Untuk kode pertama, nomor 1 ini adalah kolom indeks. Ini diisi dengan indeks sesuai dengan sistem kearsipan yang digunakan. Aditama Aditama, CV itu ya indeksnya. Nomor 2 ada kolom tanggal, nomor urut M-K. Ini ya ada 3 jenis tanggal, nomor urut M-K. Kolom tanggal diisi tanggal masuk atau keluarnya surat. Nomor urut diisi dengan nomor urut hari tersebut, sedangkan huruf M atau K itu diisi dengan menuliskan M untuk masuk, K untuk keluar. Di nomor 3 ada kolom kode. Ini diisi dengan kode sesuai indeks yang digunakan.
dapat berupa daftar klasifikasi subjek jika menggunakan indeks subjek. Bisa juga menggunakan kode abjad jika menggunakan indeks ajab. Ini di sini ditulis AD ya, karena singkatan dari Aditama, diambil depannya AD ya. Kemudian nomor 5, ada kolom isi ringkasan. Nah, isi ringkasan ini diisi uraian ringkasan mengenai isi surat. Karena sudah dibaca, ditulis kalian pesanan barang 15 unit air conditioner AC merek Sharp, 30 unit kipas angin merek Maspion. Itu untuk kolom nomor 4. Terus kolom nomor 5 itu adalah kolom lampiran. Apabila surat dilengkapi lampiran, diisi jumlah lampiran surat tersebut. Nah, ini ada lampirannya yaitu 1 lembar. Kolom ke-6 ada kolom dari, diisi asal surat berasal dari instansi atau organisasi mana. Di sini ditulis CV Aditama, Jalan Muhammad Yamin, nomor 44 Surabaya. Nomor 7 ada kolom kepada, ini diisi alamat yang dituju surat tersebut, yaitu PT Indo Distributor, Jalan Kapten Tendian nomor 13 Jakarta. Nomor 8 ada kolom tanggal surat. Sini ya. Nomor 8 ada kolom tanggal surat. Ini adalah diisi tanggal surat masuk atau surat keluar di surat tersebut ya. Kemudian nomor 9 ada kolom nomor surat. Ini adalah diisi nomor surat masuk atau surat keluar tersebut. Kolom nomor 10 ada catatan. Maaf, ini pengelola ya. Kolom 10 ada kolom pengelola, diisi dengan unit kerja yang akan memproses surat tersebut. Di sini tertulis bagian pemasaran atas nama Doni Ardi. Kolom 11 paraf, yaitu jika surat telah disampaikan ke unit kerja, penerima surat harus memberikan parafnya sebagai tanda bahwa surat sudah diterima. Dan kolom terakhir ada kolom catatan, diisi catatan mengenai hal-hal yang perlu dijelaskan tentang surat tersebut. Misalnya surat tidak lengkap, atau brosur tidak ada, dan sebagainya. Setelah melalui proses pencatatan tadi, kita akan melanjutkan ke proses berikutnya, yaitu pengarah surat. Pengarah surat itu ialah pimpinan pada unit kearsipan, seperti kepala tata usaha. Pengarah surat memiliki tugas pertama, menerima surat dari pencatat surat beserta 3 lembar kartu kendali. Kedua, menentukan kepada siapa atau ke unit manakah surat diteruskan. Ketiga, mengisi kolom indeks, kode, dan pengolah pada kartu kendali. Keempat, mengambil kartu kendali 1 yang berwarna putih, kemudian menyimpannya di kotak kartu kendali yang berfungsi sebagai alat pengendali surat dan setelah 1 tahun dijilid ya. Jadi disimpan, nantinya akan dijilid. Yang kelima, meneruskan surat beserta kartu kendali yang ada 2 tadi, yaitu kartu kendali 2 dan 3 kepada unit pengolah. Itu tadi ya, jadi pengarah hanya melakukan hal-hal tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan ke penyampaian surat ke unit pengelola. Unit pengelola sendiri terdiri atas tata usaha unit pengelola, pimpinan unit pengelola, dan pelaksana. Untuk tata usaha unit pengelola memiliki tugas pertama, menerima surat beserta kartu kendali 2 dan 3, kemudian memberi paraf sebagai bukti bahwa surat sudah diterima. Yang kedua, mengembalikan kartu kendali 2 kepada pengarah surat untuk diteruskan kepada penata arsip atau arsiparis ya. Sementara kartu kendali 3 tetap melekat pada surat. Yang ketiga, membuat 2 lembar disposisi, kemudian melampirkan surat beserta kartu kendali 3 dan lembar disposisi 1 dan 2 untuk disampaikan kepada pimpinan unit pengolah. Keempat, menerima kembali surat kartu kendali 3 dan lembar disposisi 1 dan 2 yang telah diisi oleh pimpinan unit pengelola. Setelah diberikan kepada unit pengelola, akan diambil lagi oleh tata usaha unit pengelola, yaitu lembar disposisi 1 dan 2, kartu kendali 3, dan surat tersebut. Yang kelima, menyimpan kartu kendali 3
dan lembar disposisi 2, dan meneruskan surat berikut dengan lembar disposisi 1 kepada pelaksana sesuai instruksi yang ada di disposisi, ya. Kemudian yang keenam, menerima surat dari lembar disposisi 1 dari pelaksana tadi jika sudah selesai, ya, untuk kemudian disimpan beberapa lama. Apabila sudah menurun nilai gunanya atau masuk ke arsip inaktif, surat dan kartu kendali 3 diserahkan kepada penata arsip dan ditukar dengan kartu kendali 2 sebagai bukti bahwa surat disimpan di unit kearsipan oleh penata arsip. Itu tadi, ya. Jadi tata usaha unit pengolah tugasnya sudah saya sebutkan tadi ada 6, mulai dari membuat melampirkan lembar disposisi, memberikan kepada pimpinan, kemudian mengambil kembali oleh pimpinan, memberikan kepada si petugas atau nanti yang ditunjuk, ya. Kemudian menyimpannya beberapa lama untuk suratnya tadi akan dikembalikan ke bagian arsip untuk diarsipkan. Kemudian kita lanjut ke proses di pimpinan unit pengelola. Ini tugasnya yaitu menerima surat, kartu kendali 3, dan lembar disposisi 1 dan 2 dari tata usaha tadi, ya. Kemudian mengisi lembar disposisi untuk menindaklanjuti surat masuk. Dan yang ketiga, menyerahkan kembali surat, kartu kendali 3, dan lembar disposisi 1 dan 2 kepada tata usaha unit pengelola. Jadi, untuk pimpinan adalah penentu surat ini akan dilanjutkan ke bagian apa dan siapa yang melaksanakannya, ya. Kemudian setelah dikembalikan ke tata usaha tadi, akan diproses kembali yaitu ke pelaksana tadi, ya, orang yang ditunjuk tadi, ya. Tapi bukan pimpinan yang memberikan, tetapi melalui tata usaha tadi. Jadi pelaksana itu sendiri tugasnya menerima surat beserta lembar disposisi 1 dari tata usaha unit pengelola, 2. Melaksanakan instruksi pimpinan yang tertulis di lembar disposisi, 3. Menyerahkan surat dan lembar disposisi 1 kepada tata usaha unit pengelola jika surat sudah selesai diproses atau ditindaklanjuti. Jadi dikembalikan lagi ke tata usaha unit pengelola jika sudah diproses. Kemudian setelah kembali ke tata usaha, surat tersebut akan diberikan kepada penataan arsip, yaitu dengan tugas 1. Menerima kartu kendali 2 yang telah diparaf oleh tata usaha unit pengelola, kemudian menyimpan di kotak kartu kendali sebagai bukti bahwa surat sedang diproses di unit pengelola. Kemudian yang kedua, menerima surat yang sudah selesai diproses oleh unit pengelola dan menukar kartu kendali 2 dengan kartu kendali 3. Yang ketiga, melakukan penyimpanan surat sesuai dengan sistem kearsipan yang digunakan. Tadi, ya, ada 5 proses yang kita lalui ketika kita menerima surat dengan menggunakan sistem kartu kendali. Itu tadi penanganan surat penting, ya. Bisa kita simpulkan dengan gambaran prosedur penanganan surat masuk penting dengan sistem kartu kendali seperti ini. Ini sistemnya menggunakan sistem sentralisasi. Bisa kalian lihat, ini unit kearsipan dan unit pengelola. Menerima surat, langsung menuju pencatat, menuju pimpinan, menuju ke pencatat surat, kembali ke pelaksana, ya, seperti itu. Ini sistem sentralisasi. Kemudian kita akan membahas tentang penanganan surat masuk yang biasa. Ini kita menangani surat masuk biasa dengan menggunakan kartu kendali. Tidak, ya, tidak menggunakan, melainkan dengan menggunakan lembar pengantar surat biasa. Sebelumnya saya sudah membahasnya, ya. Pencatatan surat biasa pada lembar pengantar surat biasa dapat dilakukan secara sekaligus untuk beberapa surat, ya. Oleh karena itu, surat tidak perlu cepat disampaikan kepada unit pengelola. Dapat menunggu 1-2 hari hingga surat terkumpul banyak. Surat bisa tidak perlu disimpan terlalu lama, cukup disimpan di unit
pengelola dan tidak perlu diserahkan kepada penata arsip. Penghapusan arsipnya dilakukan di unit pengelola juga. Langkah penanganan surat masuk untuk surat biasa ini ada 3 ya. Pertama, surat masuk dikumpulkan 1 hingga 2 hari. Kemudian dicatat pada lembar pengantar surat biasa rangkap 2. Kemudian setelah dicatat, surat beserta 2 helai lembar pengantar surat disampaikan ke unit pengelola. Kemudian yang ketiga, unit pengelola membubuhkan paraf pada lembar pengantar, kemudian menyerahkan lembar pengantar 1 kepada pencatat surat. Berikut lembar pengantar surat biasa ya, seperti ini tampilannya, beda dengan kartu kendali tadi. Di sini ada unit, ada bagian personalia. Ini jadi unitnya adalah bagian personalia. Tanggal 13 Agustus 2021. Waktu penyampaian yaitu 11.00. Isinya apa aja? Jadi semua surat dicantumkan di sini. Surat biasa aja ya. Ya sudah dikumpulkan beberapa hari tadi. Pertama, asal suratnya dari Agus Haryadi, Jalan Cemara nomor 5, Surakarta. Tanggalnya 11 Agustus 2021. Isi ringkasan tentang lamaran kerja, keterangannya melamar sebagai resepsionis. Kemudian yang kedua ada Anita Nursanti, Jalan Insinyur Soekarno nomor 8, Sukoharjo. Tanggal suratnya sama 11 Agustus 2021. Isi ringkasannya sama, lamaran kerja sebagai sekretaris. Yang ketiga ada Damar Widianto, Jalan Kapten Mulyadi 155 Surakarta. Tanggalnya 11 Agustus 2021. Isi ringkasan tentang lamaran kerja, keterangan, dan sekretaris. Yang keempat ada Tina Talisa, Jalan Raya Palur nomor 11 Karanganyar. Tanggalnya 11 Agustus 2021, lamaran kerja dan keterangan sebagai resepsionis. Di sini ada jumlah suratnya, ada 4 surat. Tanggalnya berarti tanggal pengisian ini ya, 13 Agustus 2021 pukul 11.15. Diterima Sandra. Itu tadi cara pengisian lembar pengantar surat biasa, beda dengan lembar atau kartu kendali seperti tadi ya. Baik, itu tadi penanganan surat biasa ya. Kita akan lanjut penanganan surat masuk yang rahasia. Rahasia itu berarti suratnya hanya pimpinan saja yang boleh membaca isi surat tersebut. Jikalau ada pihak lain yang boleh mengetahui isi surat, hanyalah orang tertentu yang telah ditunjuk langsung oleh pimpinan. Sama halnya dengan mengurus surat biasa, penanganan surat rahasia tidak menggunakan kartu kendali, melainkan dengan lembar pengantar surat rahasia. Berikut ini contoh lembar surat rahasia ya. Nih, maaf. Ini contohnya seperti ini, lembar pengantar surat rahasia. Nih, tetapi sebelum kita membahas, kita harus tahu prosedurnya terlebih dahulu ya. Prosedur penanganan surat rahasia yaitu pertama, penerima surat menerima surat rahasia ya, jadi diterima, kemudian menyerahkan kepada pencatat surat. Kemudian pencatat surat itu kemudian mencatat surat tanpa membuka sampul. Jadi harus diingat, tanpa membuka sampul surat ke dalam lembar pengantar surat rahasia. Maaf, tanpa membuka sampul surat ya. Karena apa? Biasanya di sampul surat itu sudah tertulis RHS atau SRHS. Ya. Terus kemudian tanpa membuka langsung dicatat aja ke lembar pengantar surat rahasia rangkap 2. Selanjutnya penyerahkan surat beserta 2 rangkap lembar pengantar surat rahasia kepada pengarah surat ya. Kemudian yang ketiga, pengarah surat memeriksa pengisian lembar pengantar dan menuliskan surat beserta lembar pengantar ke unit pengelola tanpa membuka surat ya. Jadi hanya mengecek lembar pengantarnya saja. Yang keempat, pimpinan untuk pengelola memberi paraf pada lembar pengantar 1 dan 2. Kemudian pimpinan unit pengelola menyimpan surat dan lembar pengantar 2. Sementara lembar pengantar 1 dikembalikan kepada pengarah surat untuk diteruskan kepada penata arsip. Jadi cuma lembar pengantarnya aja yang diberikan ke penata arsip.
Agar kalian lebih memahami, silakan lihat ini adalah lembar pengantar surat rahasia. Ada sebenarnya sama ya, cuma atasnya saja yang berbeda. Kalau tadi lembar pengantar surat biasa, sini ada lembar pengantar surat rahasia. Isiannya juga sama, unit, bagian personalnya, tanggal 13 Agustus, waktunya berapa, ditulis, nomor surat, asal surat, maaf ini nomor urut, asal suratnya dari mana, ditulis, tanggalnya berapa, isi ringkasannya apa. Biasanya ini yang mengisi adalah pimpinan tadi ya. Jadi bukan bagian pencatat tadi, tetapi pimpinan. Karena kan pencatat tidak boleh membuka. Yang boleh membuka hanya pimpinan yang menerima surat tadi. Kemudian keterangannya berapa, jumlah surat berapa, diisi tanggal, penerimanya siapa. Itu tadi penanganan surat melalui kartu kendali. Pertama, penanganan surat penting dengan kartu kendali, penanganan surat biasa dengan lembar pengantar surat biasa, dan yang ketiga, penanganan surat rahasia dengan lembar pengantar surat rahasia. Untuk materi kali ini tentang penanganan surat sudah selesai. Saya harap kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan dengan melaksanakan kegiatan tugas keterampilan yang sudah saya upload di Google Classroom. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.